Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu itu berpemula. Baik teman-teman, ternyata akhir-akhir ini yang dihadapi para pemula yang saat ini mungkin berpikir muntaber atau mundur tanpa berita, ini sebenarnya erat hubungannya dengan masa lalu mulu, bro. Apa bang? Oke lah, kita ngobrol santai lah ya, kita ngobrol santai. Karena ilmu yang didapat dari manapun, dari Insan Tutor, dari kreator lain, dari tutorial lain, apapun jenisnya, tetapi masalah utama yang dihadapi para kreator dan YouTuber pemula ini sebenarnya di sini. Cuma teman-teman sadar apa enggak? Apa itu bang? Sabar ya. Kita ngobrol santai saja. Karena saat ini pikiran pemula ini berada atau akhir-akhir ini atau menjelang awal, justru di awal tahun ya, ini masih termasuk awal tahun, adalah perasaan-perasaan yang membuat pemula ini justru ingin berhenti berkreasi, muncul lagi kreator baru dengan semangat 45-nya di awal nge-YouTube. Tapi di pertengahan jalan ternyata bukan semangat 45 betulan ya. 45 menit ternyata. Jadi banyak yang mau mundur. Masalahnya cuma di subscriber yang susah, perasaan ingin cepat-cepat monetisasi, setelah itu pengen secepatnya gajian, ya monet ya pasti gajian ya. Emosi yang tidak terkontrol, emosi untuk ingin sukses secara instan, kan semuanya itu berkecamuk. Dan akhirnya bahkan mungkin 90% yang awalnya terinspirasi dari sebuah channel YouTube, itu setelah 3 bulan dijalani ternyata adalah masuk virus. Ternyata susah ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kan itu sebenarnya masalahnya. Yang lebih parah lagi saat ini justru berakhir dengan perasaan jenuh, merasa capek, selalu tidur jam 2, jam 3 malam, dan itu secara terus-terusan. Dan ya itu, seleksi alam akhirnya berbicara. Intinya adalah berada di titik jenuh, nyaris berhenti. Ini sebenarnya bukan masalah, kebanyakan sih bukan masalah eksternal ya, bukan masalah dari luar, tapi justru masalah dari internalmu sendiri. Karena begini, ada sebagian YouTuber ini yang dari kecil selalu merasa bahwa hidupnya itu selalu gimana ya, selalu paling susah. Merasa bahwa hidupnya itu selalu tidak baik-baik saja. Merasa selalu orang lain kok gampang ya. Sedangkan saya kenapa ya seperti ini? Selalu sial. Perasaan itu terbawa sampai sekarang. Sudah hidup dari keluarga miskin, pas-pasan, kerja apapun tidak berhasil, mungkin ingin merubah nasib di YouTube, nggak berhasil juga. Intinya dari kecil selalu seperti itu. Kenapa kok ini kita bahas? Karena ini masalah YouTuber yang saat ini, dan saat teman-teman nonton video ini, teman-teman rasakan hidupmu selalu sial. Pikiranmu, logikamu selalu bilang ingin membahagiakan orang tua, ingin bangun rumah, selalu dihina tetangga, selalu dianggap sebelah mata oleh tetangga. Muncullah gairah untuk nge-YouTube. Tapi yang berakhir apa? Berakhir dengan kegagalan. Kan itu kan? Terus solusinya gimana? Kenapa kok ini kita bahas? Bukan hanya serta-merta tutorial.
Kalau 1000 subscriber, 4000 jam tayang, itu sebenarnya hal yang mudah. Hal yang mudah. Yang paling sulit itu adalah mempertahankan motivasimu. Motivasi berjalan sampai detik ini, bisa monet sampai detik ini, bahkan setelah monet pun, kalian merasakan justru susahmu makin merajalela. Susah ya $10, susah ya $100. Selalu itu aja yang ada di otakmu. Jadi solusinya adalah teman-teman bedakan ya. Teman-teman bedakan antara logikamu dengan rasa hati, rasamu. Jadi dari kecil cita-citamu kan itu, ingin membahagiakan orang tua, ingin merubah nasib, logikamu itu. Sedangkan rasamu selalu bilang apa? Kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan. Yang didapat mana? Logika atau rasa? Duluan mana? Logika berpikirnya, terus berlogika, rasamu terus merasakan kesusahan. Jadi antara logika dengan rasa itu nggak sinkron. Jadi itu yang menyebabkan seakan-akan semuanya serba susah, itu sebenarnya poinnya di situ. Kenapa kok ini kita bahas? Kita kesampingkan dulu deh ngejar monet. Perbaiki dulu ini. Ya, kalau ini sudah teman-teman dapatkan, rasanya sudah teman-teman dapatkan, gampang. Ya, gampang. Teman-teman pernah dengar yang namanya mungkin ya, keajaiban segala macam. Itu kan di luar logika. Di luar logika. Nggak mungkin bagi sebagian orang atau bagi kebanyakan orang nggak mungkin terjadi. Tapi itu terjadi ke seseorang. Teman-teman tidak pernah tahu keajaiban terjadi sama seseorang, padahal orang tersebut logikanya dikesampingkan dan rasanya yang dirasakan. Akhirnya ya terjadi sama dia. Contoh gini, teman-teman berdoa ya. Intinya kalau berdoa itu sudah merasakan sesuatu yang memang benar-benar rasa. Ingat, doa adalah rasa. Apa yang kalian rasakan dalam doa itu yang akan terjadi. Tapi kalau kalian tidak merasakan apa yang kalian doakan itu, artinya logikamu masih muncul. Susah, bos. Susah untuk berhasil. Misalnya kamu pengen monet nih. Pengen monet 5 bulan, 6 bulan, saya harus monet. Rasakan. Berdoa, berjuang, dan itu rasakan. Memang kamu benar-benar monet gitu loh. Saat ini, ya memang kelihatan seperti orang gila, bos. Hidup ini memang harus gila, intinya itu aja loh. Kalau kalian masih biasa-biasa saja seperti orang lain, artinya orang lain kan selalu berpikir menggunakan logika. Dan kalau kalian menggunakan logika, kalian apa bedanya dengan dia? Dia tidak berhasil, kamu juga tidak berhasil. Tetapi coba tanya ke semua orang, kenapa hidupnya kok selalu mulus-mulus saja? Karena dia tiap kali berdoa, tiap kali melakukan sesuatu, itu rasanya yang dirasakan, bukan hanya bermain logika. Kalau bermain logika yang kamu kembangkan itu selalu bertolak belakang. Ya, bertolak belakang. Apa hubungannya dengan konten? Begini. Saat teman-teman berpikir ide konten apa ya? Setelah itu besok mau konten apa ya? Kok ide konten mentok di ide konten? Yang terjadi apa? Yang terjadi justru kamu tidak mendapatkan ide konten. Tapi bayangkan, saat kamu sudah tidak memikirkan apa-apa, masa bodoh amat, persetan dengan logika, ide konten tuh muncul aja, ngalir aja. Saat awal-awal nge-YouTube, kamu merasa enak ya, YouTube ya. Akhirnya kenapa? Karena kamu punya rasa itu tadi, akhirnya apa? Ya sudah, memulai aja YouTube. Tapi seiring berjalannya waktu, logikamu yang bicara. Kok susah ya? Pertengahan, ya pasti susah yang kamu rasakan. Padahal hidup tuh berputar.
Artinya apa yang ada di video lamamu itu bisa kamu kembangkan. Misalnya kamu sudah mempunyai anggaplah 20 video ya. Apa yang di awal-awal videomu itu bisa kalian kupas kembali untuk jadi konten terbaru. Tentunya dengan bahasa yang berbeda, dengan narasi yang berbeda. Padahal temanya sama. Videonya Insan Tutor itu yang dibahas apa? Coba perhatikan mulai dari awal sampai akhir. Yang dibahas kan cuma itu, dan itu. Tapi kenapa kok tidak pernah kehabisan konten? Insan Tutor sudah ini. Mungkin sebagian orang anggap, orang ini gila ya, satu hari bisa bikin 3 konten. Ya kontennya udah nggak pakai logika, tapi pakai rasa. Semuanya keluar aja dari hati. Mau Insan Tutor maki-maki kalian, mau Insan Tutor berkata kasar. Tapi apa yang terjadi? Subscriber meningkat terus. Ada yang sakit hati. Biasanya yang sakit hati ini kan logikanya. Biasanya orang yang berlogika ini orang-orang cerdas. Tapi apa? Kecerdasannya tidak pada tempatnya. Cerdas tidak pada tempatnya. Akhirnya apa? Logikanya jalan. Ujung-ujungnya dia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena dia merasa dirinya cerdas, menempatkan di yang bukan tempatnya, akhirnya kenapa? Merasa paling pinter. Merasa dirinya paling pinter, paling hebat. Padahal nol. Sudah bisa diterima ya? Memang agak muter-muter. Jadi, coba deh sekali-kali teman-teman diem. Diem. Apapun agamamu. Diem, merenung. Lepaskan semua, udah nggak usah pakai logika. Contoh lain apa? Teman-teman mau membuat konten nih, mau membuat konten keluar, mungkin kontennya ngevlog yang tidak tampil muka. Mau keluar konten, yang terjadi apa? Logikamu berjalan. Saya jelek, saya nggak bisa ngomong, video saya nggak bagus-bagus amat, saya kurang pede. Ya kamu masih menggunakan logika, masih pakai otak. Kalau mau ngonten, otakmu tinggal di rumah, sudah. Rasakan, kamu jalan aja. Ya sudah, biarkan aja orang menganggap kamu nggak punya otak. Yang penting kamu punya apa? Punya konten yang brilian. Orang lain nanti yang menilai setelah apa? Setelah kamu diterima menjadi program partner YouTube. Ingat ya, satu hal. Orang kalau miskin, nggak punya apa-apa, dipandang sebelah mata oleh orang lain, oleh tetangga, walaupun dia ngomong bijaksana, merasa dirinya sok benar, sok hebat, kata-kata bijaksananya dia itu di mata orang, di mata tetangga itu seperti kentut, kentut, bau. Tapi kalau orang sudah punya duit, sudah punya AdSense, anggaplah gajian, nggak usah banyak-banyak, 50 juta. 50 juta banyak bang. Oke lah banyak ya. Oke lah misalnya penghasilan 50 juta. Sebulan misalnya. Yang tadinya kamu mungkin masih punya penghasilan yang pas-pasan, kamu bijaksana, omonganmu kayak dianggap kentut oleh orang lain. Nanti kalau kamu gajian 50 juta, kentutmu tuh di mata tetangga, dipandang orang itu bijaksana. Kentutmu itu lo bijaksana. Orang kentut tuh nggak dipermasalahkan tuh. Bijaksana suara kentutmu. Bisa dimengerti. Kenapa kok ini kita bahas? Karena memang akhir-akhir ini banyak YouTuber yang muntaber gara-gara itil itu tadi loh. Apa itu bang? Subscribersnya hilang timbul, itil, hilang timbul. Ini otakmu jangan ngeres aja nih. Ini kalau otak selangkangan udah kemana-mana ini mikirnya. Gara-gara itu sebenarnya. Ini sekarang tetap berpikir positif dah. Saya sendiri pusing ini. Pusing apa bang? Pusing mikirkan teman-teman. Apa sebenarnya yang terjadi dan apa keluhannya? Ternyata di situ keluhannya bos. Keluhannya ada dari dalam dirimu sendiri, bukan dari ini. Kamu belajar dimanapun, selama kamu masih menggunakan logikamu, kamu merasa paling pinter, gak jadi. Udah lepaskan aja lah. Biarlah dianggap gila ya. Yang penting kalian kaya itu aja. Simple.
Semoga ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Saya yakin teman-teman bisa. Sukses selalu. Salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.